fans. Nah, jadi sektor primer ini adalah fondasi ekonomi yang kegiatannya itu adalah pengambilan langsung sumber daya alam untuk menghasilkan bahan baku ataupun bahan mentah. Jadi klasifikasi utamanya itu yang pertama ada pertanian, kehutanan, dan perikanan. Itu adalah bentuk memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya seperti petani yang menanam serta memanen kelapa sawit. Lalu yang kedua ada pertambangan dan penggalian. Itu merupakan bentuk ekstraksi atau penggalian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, contohnya seperti mineral sama energi. Contohnya itu seperti menambang batu bara atau minyak bumi. Jadi kesimpulannya itu adalah sektor ini tentang bagaimana kita mendapatkan bahan dasar dari alam itu sendiri. Data kontribusi BPS primer terhadap PDB dalam 10 tahun terakhir. Pertumbuhan sektor primer terdampak regulasi baru. Sektor pertanian dan pertambangan tumbuh stabil. Kapasitas produksi sektor primer terjaga, output pertanian dan pertambangan meningkat. Tahun emas untuk sektor pertanian. Pasar mulai jenuh, ekspor bahan mentah melambat, penurunan akibat pandemi Covid. Pemulihan ekonomi, stimulus sektor primer diterapkan, permintaan domestik mulai membaik. Daya beli lemah, sektor primer terdampak inflasi. Penurunan lanjutan karena tekanan ekonomi global. Yang kedua ada sektor sekunder. Sektor sekunder adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah dari sektor primer menjadi barang jadi atau setengah jadi. Kegiatan utamanya meliputi industri manufaktur dan konstruksi yang menggunakan mesin dan teknologi. Klasifikasi sekunder dibagi menjadi dua, yaitu industri ringan dan industri berat. Industri ringan memiliki ciri-ciri, yaitu modalnya kecil, produknya standar. Contohnya, tekstil, pakaian, dan pengolahan makanan. Sedangkan industri berat, ciri-cirinya modalnya besar, lalu menggunakan alat berat. Contohnya adalah pabrik minyak, manufaktur mesin, dan kendaraan. Contoh klasifikasi sekunder, yaitu pembuatan roti dari gandum, pengolahan kapas dari kain, pembangunan gedung, dan produksi mobil. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam bagian dari data kontribusi dari BPS sekunder terhadap PDB dalam 10 tahun terakhir, yaitu lebih tepatnya pada tahun 2014 sampai 2024. Jadi di sini kalau kita melihat data bahwa dari perkembangan 2014 sampai 2024 dalam produksi mobil Indonesia itu bisa dikatakan bahwa mengalami penurunan. Jadi industri mobil Indonesia itu sempat berjaya pada tahun 2014 sampai 2018. Namun, puncaknya itu terjadi penurunan, tepatnya pada tahun 2020. Penurunan ini terjadi karena tentu adanya yang namanya COVID-19 pada waktu itu. Jadi otomatis semua produksi mobil itu akan menurun. Dan paling rendah kalau bisa dibilang dari 10 tahun terakhir, yaitu sekitar 1,1% saja. Hal ini menunjukkan bahwa kita memerlukan strategi baru agar kita bisa kembali menjadi motor penggerak sebuah ekonomi, khususnya di Indonesia ini. Selanjutnya, klasifikasi sektor tersier. Sektor tersier adalah sektor ekonomi yang tidak menghasilkan barang secara langsung, melainkan menyediakan jasa untuk menunjang kegiatan sektor primer, pertanian, pertambangan, dan sekunder, industri manufaktur. Lalu contohnya seperti perdagangan dan distribusi, seperti toko, supermarket, agen, ekspedisi. Lalu ada transportasi dan komunikasi, seperti ojek online, bis, kereta, pesawat, jasa ekspedisi, operator seluler. Selanjutnya perbankan dan keuangan, contohnya seperti bank, koperasi, asuransi. Lalu ada pariwisata dan perhotelan, contohnya seperti hotel, biro perjalanan, restoran, dan tempat wisata. Lalu ada pendidikan dan kesehatan, contohnya seperti sekolah, universitas, rumah sakit, klinik.
Terakhir ada jasa profesional dan administratif seperti notaris, advokat, konsultan, dan pegawai pemerintah. Berdasarkan data BPS, kontribusi sektor tersier terhadap PDB Indonesia selama 2014 hingga 2024 terus-menerus menunjukkan tren positif. Pada awalnya tahun 2014 kontribusinya sebesar 44,8% dan terus meningkat hingga mencapai 47% di tahun 2024. Nah, untuk kenaikan ini dipengaruhi oleh perkembangan jasa, keuangan, transportasi, perdagangan, dan digitalisasi layanan. Meski sempat turun saat pandemi 2020, sektor ini cepat pulih berkat pertumbuhan teknologi dan komunikasi. Secara keseluruhan, sektor tersier terbukti menjadi penggerak utama ekonomi Indonesia, didukung inovasi dan transformasi digital yang terus berkembang. Grafik ini menggambarkan perkembangan kontribusi sektor tersier terhadap PDB Indonesia di tahun 2014 hingga 2024. Pada tahun 2014, kontribusinya sebesar 44,8% dan secara bertahap meningkat hingga mencapai 47% pada tahun 2024. Nah, kenaikan ini menunjukkan adanya pertumbuhan positif pada sektor jasa, perdagangan, dan digitalisasi ekonomi. Meskipun sempat menurun pada tahun 2020 akibat pandemi COVID, sektor tersier berhasil pulih dengan cepat. Secara keseluruhan, grafik ini menegaskan bahwa sektor tersier menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam suatu dekade terakhir. Berikut grafik gambar perbandingan data 2023 dan 2025 di sektor jasa, manufaktur, dan pertanian. Next, kesimpulan perbandingan data yaitu ekonomi di Indonesia terus berkembang dengan dominasi jasa meningkat dari 42,88% pada tahun 2023 menjadi 43,10% pada tahun 2025. Hal ini menyebabkan industri manufaktur tetap penting meskipun mengalami penurunan kecil dari 40,22% menjadi 38,12%, dan juga untuk sektor pertanian mulai kembali pulih dari 12,53% menjadi 14,35%. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi kita semakin bergantung pada sektor jasa dan tetap mempertahankan industri barang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Namun sebelum mengakhiri presentasi kali ini, saya mengajak rekan-rekan semuanya, teman-teman juga, untuk berenung sejenak bagaimana kita dapat menerapkan ilmu yang telah dibagikan oleh dosen dalam kehidupan sehari-hari dengan memulai hal yang kecil, misalnya melalui perubahan dari diri sendiri, lalu kita buktikan bahwa kita mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Aku harap semoga impian yang teman-teman impikan nantinya bisa terwujud. Namun semua hal itu butuh yang namanya keberanian dan juga ketangguhan untuk menggapai semuanya. Saya perwakilan dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah maupun ucapan yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.